Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Mansur. Saya dari kelas Informatika KP semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudahan teknologi dan industri 4.0. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah, naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan, semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak kepikiran kalau zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada, terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Mestinya jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangun sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet, mesti diputer-puter. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring, nggak kalah gede. Berangkat pergi jalan kaki, kalau jauh naik delman sungguh sangat ribet. Tapi di manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukkan ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahan manual. Buat kirimnya juga belum, tapi canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semua jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, dulu kita menyimpan data-data masih ditulis di kertas dalam satu CD, bisa nyimpen data 19 meter tumpukan kertas, dan akhirnya zaman sekarang kita udah bisa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan tinggi gunung Everest, tinggi tumpuk 3. Ini karena semua data yang direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka, dan semua teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan antri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu memakai sistem barter, alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank sudah masuk ke HP kita. Sekarang smartphone juga bisa ngelakuin apa saja. Banyak juga orang yang punya lebih dari satu, saking banyaknya pengguna HP. Semua smartphone aktif di dunia dijajarin barisnya bakal motorin mungkin 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang mainan telat. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus di sana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mata tiap malam dan seperti biasa. Terima kasih. Revolusi industri keempat atau industri revolution 4.0 ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintahan, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun, apa sebenarnya industri keempat itu? North Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis.
Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal mesin dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai besar perusahaan dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di produksinya. Sebut saja Tesla, Amazon, Uber, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki di Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun di balik manfaat, percepatan, dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal Indonesia saat ini tengah menikmati parodi bonus demografi. Berkat banyaknya populasi penduduk, dalam rentang produktif booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi yang jenis pekerjaannya yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0. Dalam menghadapi revolusi industri keempat, ada 10 prioritas nasionalitas sektoral dan upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi selamat datang di revolusi industri keempat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.